Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Ayah Dewa murka dan berkata, "Jika ini adalah samudera semesta, bahkan para Universe Master takkan berani menahan serangan seperti ini. Pikiran terkutuk dari alam semesta asli. Kekuatan bonekaku ditekan secara menyeluruh." Ia mengalihkan pandangannya pada kejauhan. "Kalau begitu, aku akan menjebak mereka." Awalnya, Ayah Dewa hendak melawan Master Kegelapan dan Master Penggong. Namun karena Master Kegelapan bersembunyi di menara penjara hitam, ia tak punya pilihan selain menghadapi Lo Feng dan Penggong terlebih dahulu. "Jika aku tidak bisa menekan mereka, aku akan menjebak mereka," bisiknya pelan. Pasukan boneka menyerbu, mengelilingi Lo Feng dan Master Penggong seperti jaring laba-laba kosmis. Boneka sialan, Penggong meraung, menebas dengan tongkat Yanjunnya. Lo Feng mengayunkan pedang bayangan darah. Ratusan boneka terpental, tapi sebagian besar kembali menyerbu. "Kita terperangkap," kata Lo Feng dengan tegang. Ayah Dewa mengerutkan kening dengan puas. "Saatnya menghabisi kalian." Ia mengirim transmisi suara. "Leluhur kejutan, leluhur mimpi, permaisuri, hati-hati terhadap menara penjara hitam. Perintahkan seluruh Universe Master untuk menyerang Lo Feng dan Master Penggong. Habisi salah satu dari mereka, dan kita akan unggul." Jurang raksasa terbuka di dekat istana permaisuri. Universe Master dari ras serangga dan robot bermunculan. Sebuah oval hitam juga retak, menampakkan lebih banyak Universe Master. 112 Universe Master, beberapa membawa tubuh ganda, melancarkan serangan besar-besaran. Serangan jiwa, ilusi, energi murni, dan harta karun sejati menghujani lokasi Lo Feng dan Penggong. "Ini tidak baik," teriak Lo Feng. "Kita tidak bisa menahannya," kata Penggong dengan panik. Lo Feng segera mengirim transmisi suara. "Master Kegelapan, kami butuh bantuan." Menara penjara hitam melayang tinggi, jurang besar terbuka, memuntahkan 91 Universe Master dan lebih dari 100 tubuh dewa. "Serang, bantu Lo Feng dan Penggong," teriak Master Kegelapan. Di alam semesta gelap, pasukan musuh sangat dekat. Para Universe Master dari pihak manusia meluncur langsung ke lokasi Lo Feng dan Penggong. "Kita tidak akan bertahan," kata Penggong. "Kalau begitu," Lo Feng mengangkat tangannya. Perahu mausoleum muncul menjadi dinding pertahanan raksasa. Serangan bertubi-tubi menghantam kapal. Sebagian besar tertahan, namun serangan jiwa dan ilusi tetap mengguncang mereka. "Aku punya armor dewa pemusnahan dan harta karun sejati jiwa puncak. Tapi tekanan ini tetap luar biasa," pikir Lo Feng. "Dan ini baru sebagian dari kekuatan mereka." "Masuk," perintahnya. Pintu terbuka dan mereka masuk ke dalam. Perahu mausoleum mundur perlahan. Dari dalam perahu, Lo Feng dan Master Penggong menyaksikan pertempuran. Pasukan menara penjara hitam menyerbu balik. Serangan menghantam istana permaisuri dan Universe Master musuh. Meski istana itu adalah harta karun sejati agung, para Universe Master tetap bertarung di luar dan rentan. "Tolak serangan itu," kata Ayah Dewa. "Biar aku saja yang menangani." Seekor ular perak raksasa melilit seluruh area. Leluhur mimpi dengan sirah sejatinya melindungi Ayah Dewa, istana permaisuri, dan leluhur kejutan. Tubuhnya terpental bersama yang lainnya. "Ini hebat," kata Master Penggong. "Keberaniannya luar biasa," kata Lo Feng. "Dengan sirah sejatinya, bahkan para Trugat pun tidak bisa melukainya." Pertempuran besar dimulai. Istana permaisuri mengerahkan daya menelan, mencoba menyedot menara penjara hitam dan pasukan manusia.
Namun, menara penjara hitam membalas, mencoba menyerap istana permaisuri dan pasukannya. Kedua harta karun sejati agung itu beradu, tapi karena kendali mereka dipegang oleh Universe Master dan Trugat, tak satu pun mampu menang. Dua senjata agung, dua kekuatan absolut, bertarung untuk menguasai inti dari alam semesta asli. Ledakan luar biasa mengguncang ruang kosong alam semesta, seolah-olah dua kekuatan terbesar bertubrukan dalam sebuah konflik yang menentukan nasib seluruh alam semesta. Menara penjara hitam dan istana permaisuri, dua harta karun sejati terkuat, melepaskan gaya gravitasi yang mengerikan. Kedua kubu ini terlibat dalam pertempuran yang sangat sengit, di mana energi mereka menghancurkan segala sesuatu yang berada di jalur mereka. Kekuatan gabungan dari tiga ras, yaitu klan serangga, iblis, dan robot, menghimpun total 112 Universe Master yang luar biasa kuat, ditambah dengan tubuh-tubuh dewa dari beberapa Universe Master pilihan. Jumlah totalnya bahkan melampaui 120 tubuh dewa. Di sisi manusia, mereka awalnya memiliki 92 Universe Master, termasuk Master Kegelapan, dengan tambahan tubuh-tubuh dewa dari Universe Master lainnya. Jumlah kekuatan mereka melampaui 100 tubuh dewa. Perang ini tidak hanya terjadi dalam ruang fisik, tetapi juga dalam medan energi yang sangat luas. Sebuah wilayah energi seluas 1 juta kilometer muncul, menciptakan gelombang kejut yang begitu dahsyat. Bahkan para Universe Master hanya bisa bertahan di dalam medan ini tanpa bisa melawan balik. Habisi semua makhluk iblis, serangga, dan robot, teriak salah satu Universe Master manusia. Gairah pertempuran membakar semangat mereka. Ini sungguh memuaskan. Aku belum pernah bertarung melawan Universe Master dari klan serangga. Sementara itu, kedua kubu bertempur dengan penuh semangat. Serangan bersama lebih dari 100 Universe Master membentuk kekuatan yang begitu dahsyat hingga menghancurkan segala sesuatu yang ada di sekitar mereka. Wilayah energi yang terbentuk mengeluarkan ledakan energi yang bahkan bisa menghancurkan domain kerajaan emas atau samudera pasir salju di sekitar mereka. Namun, tak lama setelah itu, aliansi musuh melancarkan serangan gabungan yang tak terhentikan. Dengan 4 Trugat yang bergabung, kekuatan mereka melonjak begitu tinggi hingga melampaui tingkat ke-8. Serangan mereka menghancurkan domain energi pihak manusia, memaksa mereka mundur untuk bertahan hidup. Serangan gabungan kita sudah cukup kuat untuk membuat Lo Feng dan Master Penggong takut hingga bersembunyi di dalam perahu mausoleum, kata ayah dewa dari ras robot melalui sebuah transmisi suara. Jika mereka tidak keluar, kita akan mengubah arah serangan dan memfokuskan serangan kita pada pasukan manusia, kata leluhur iblis kejutan. Dengan 4 Trugat beraksi, kekuatan gabungan mereka meningkat menjadi 160 tubuh dewa. Serangan mereka menghancurkan hampir semua pertahanan pihak manusia. Domain energi manusia menyusut dengan cepat, hampir habis, sementara serangan dari pasukan gabungan dari 3 ras terus menggempur. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi, teriak salah seorang Universe Master manusia yang terlihat putus asa. Jika kita tidak bertindak sekarang, pasukan kita akan musnah dalam sekejap. Master Kegelapan yang berada di perahu di tengah medan pertempuran segera mengirim transmisi suara kepada Lo Feng dan Master Penggong. Lo Feng, Master Penggong, jika kalian tidak segera turun tangan, pasukan kita akan hancur. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Namun, Master Penggong yang tenang menanggapi dengan suara mantap. Perang ini baru dimulai. Kami masih memiliki cadangan kekuatan. Namun kita perlu fokus pada pertahanan terlebih dahulu. Waktu belum datang untuk kita bertindak. Tapi kondisi semakin genting. Keempat Trugat itu semakin menekan pasukan manusia. Serangan mereka dari teknik dewa hingga kekuatan jiwa membanjiri medan perang tanpa henti, menyebabkan banyak Universe Master dari pihak manusia terpojok dan terpaksa bertahan. Kekhawatiran semakin terasa di kalangan Universe Master manusia. Lo Feng dan Master Penggong memandang medan pertempuran yang hampir tidak bisa dihentikan itu. Mereka menyadari bahwa keberuntungan mereka semakin menipis. Kita harus bertindak segera
Jika kita terus bertahan tanpa melakukan serangan balik, kita akan kehilangan segalanya, ujar Lo Feng dengan nada tegas. Dengan itu, Lo Feng dan Master Penggong akhirnya membuat keputusan yang tak terhindarkan. Mereka harus turun ke medan perang untuk melawan serangan lawan. Perahu mausoleum mereka yang sebelumnya bersembunyi tiba-tiba bergerak cepat, menembus medan perang dengan kecepatan luar biasa. Seketika, seluruh pasukan musuh terkejut melihatnya. Tidak mungkin mereka berani keluar, teriak ayah dewa dari ras robot dengan tak percaya. Namun, meskipun mereka sudah berada di jalur serangan, Lo Feng dan Master Penggong tetap harus menghadapi musuh yang begitu kuat. Dengan pedang bayangan darah yang teramat besar, Lo Feng langsung memotong menuju dua trugat yang sangat kuat, yaitu leluhur iblis kejutan dan leluhur iblis mimpi. Pedangnya membesar begitu besar hingga menebas seluruh ruang hampa, siap menghancurkan apapun yang ada di jalurnya. Permaisuri klan serangga, aku akan menghabisimu dengan tongkatku, seru Master Penggong yang mengayunkan tongkat Yang Jun ke arah istana permaisuri dengan kekuatan luar biasa. Namun, meskipun serangan itu sangat dahsyat, leluhur iblis kejutan dan leluhur iblis mimpi tetap tenang dan mengabaikan serangan Lo Feng dan Master Penggong. Mereka tahu bahwa serangan tingkat 6 tidak akan mampu menembus pertahanan mereka yang hampir tak terkalahkan. Kalian tidak akan bisa mengalahkan kami dengan serangan sepele seperti itu. Fokus pada Universe Master manusia saja, kita akan menang, kata leluhur iblis kejutan melalui transmisi suara kepada seluruh pasukannya. Meskipun keempat trugat yang menguasai pasukan gabungan terus mendesak pasukan manusia, Lo Feng dan Master Penggong tetap tidak menyerah. Mereka tahu ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk merubah jalannya perang. Sebuah serangan balik harus dilakukan atau mereka akan kalah selamanya. Di tengah kecemasan dan kebingungannya, Master Kegelapan mengirimkan pesan suara lain. Lo Feng, Master Penggong, jika kita tidak bertindak sekarang, lebih dari 95% tubuh dewa kita akan habis terkuras. Kita akan kehilangan seluruh kekuatan tempur kita. Namun Lo Feng tidak akan menyerah. Dengan keputusan bulat di hatinya, dia mengirim pesan kepada Master Penggong. Tidak ada pilihan lain, kita harus bertarung habis-habisan. Kita serang balik sekarang. Dengan itu, perahu mausoleum meluncur lebih cepat lagi, siap mengubah jalannya pertempuran yang tampaknya sudah pasti dimenangkan oleh pihak musuh. Kekuasaan dan pertempuran antar Trugat dan Universe Master terus berlanjut dalam kondisi yang semakin genting. Lo Feng dan Master Penggong bersiap untuk menghadapi semua tantangan demi memenangkan pertempuran ini. Di alam semesta yang luas dan gelap, medan pertempuran yang mendebarkan berlangsung dengan intensitas yang luar biasa. Di tengah kegelapan itu, makhluk-makhluk agung yang telah lama mengamati pertempuran antara tim manusia dan aliansi pasukan bersatu kini semakin tergerak oleh hasil yang sedang terbentuk. Mereka menyaksikan dari kejauhan, jauh di luar jangkauan pertempuran, namun perhatian mereka sepenuhnya tertuju pada pertarungan yang sedang berlangsung di bawah mereka. Di angkasa, seorang makhluk berjubah ungu berdiri di tengah kekosongan ruang. Matanya terpaku pada medan perang yang membentang jauh di bawahnya. Dengan pandangan tajam yang bisa menembus waktu dan ruang, makhluk itu berkata dengan penuh kekaguman, "Aku tak percaya, lebih dari 100 Universe Master bertempur di sini. Mungkin aku harus belajar darimu, Master Aliansi Wilayah Utara, dan menjadi pemimpin aliansi. Setidaknya aku akan memiliki sekelompok Universe Master yang bisa aku kendalikan." Suaranya penuh perasaan, mencerminkan penghormatan terhadap kekuatan yang ada di medan perang. Di tempat yang jauh, 10 miliar kilometer dari makhluk berjubah ungu itu, seorang tetua berjanggut putih mendengarkan dengan seksama. Setelah beberapa saat, ia membuka mulut, berkata dengan nada tenang dan bijaksana, "Si Hua, apakah kau ingin menjadi pemimpin aliansi? Kalau begitu, aku akan memberimu aliansi wilayah utara." Suaranya tenang namun penuh wibawa, seolah-olah memberi tantangan sekaligus kesempatan. Pemimpin Pulau Si Hua tersenyum bijaksana. "Kamu sangat murah hati, tapi aku tidak akan merebut apa yang kalian miliki.
Ini adalah jalanku sendiri dan aku memilih untuk mengikuti prinsipku. Namun aku ingin mendengar pendapat kalian. Bagaimana menurut kalian semua? Apakah aliansi pasukan bersatu ini akan menang? Tanyanya dengan suara yang menggema, menyelidiki reaksi para makhluk agung di sekitarnya. Salah satu makhluk besar yang berdiri di dekatnya menjawab dengan tegas, "Aku pikir aliansi pasukan bersatu akan menang. Mereka memiliki kekuatan dan persatuan yang luar biasa. Tim manusia mungkin kuat, tetapi mereka tidak akan bisa mengalahkan aliansi ini." Seorang makhluk lain yang tampaknya lebih berpikiran terbuka, dia mengangguk setuju. Bahkan leluhur binatang tua berpikir aliansi pasukan bersatu akan menang. Jika itu yang terjadi, maka aku akan memilih untuk berpihak pada aliansi mereka. Namun beberapa makhluk agung tampaknya ragu. Sulit untuk mengatakannya. Lo Feng telah mendapatkan warisan dari Sungai Duandong, dan tim manusia memiliki dua harta karun sejati yang sangat kuat. Siapa yang tahu apakah mereka masih memiliki lebih banyak lagi, kata makhluk dengan suara berat, ragu namun penuh rasa ingin tahu. Leluhur binatang tua yang sudah lama mengamati dengan cermat akhirnya berbicara lagi. Aku rasa aliansi pasukan bersatu akan menang. Meskipun manusia kuat, namun mereka masih jauh dari ancaman serius bagi kekuatan besar seperti kami. Seorang makhluk besar dari ras serangga mendengus dengan nada mengejek. Binatang tua, ras manusia sudah hampir tidak bisa bertahan lagi, tapi kau hanya berdiri di sana, tidak melakukan apa-apa. Kau sangat licik, tidak bisa diandalkan. Suaranya melontarkan rasa benci yang mendalam. Leluhur binatang tua menatap tajam. Apa yang kau inginkan? Apakah kau ingin melawanku? Jawabnya dengan dingin. Makhluk besar itu menatapnya dengan suara keras. Apakah kau pikir aku takut padamu? Situasi semakin panas dan perdebatan antara mereka tak terhindarkan. Namun, salah seorang makhluk agung yang lebih bijaksana dengan tegas bersuara, "Cukup, diam dan tonton saja. Kita sedang menyaksikan perang yang akan mengubah banyak hal." Sementara itu, di medan pertempuran, serangan balik yang dipimpin oleh Lo Feng mulai meluncur. Di bawah menara penjara hitam, suara Master Kegelapan menggema keras. "Ayo kita serang balik." Semangat pasukan manusia langsung membara, dan seketika itu pula mereka merasa ada harapan baru. Mereka hanya mengetahui ada 3 rencana untuk serangan balik, namun tidak mengetahui detailnya. Yang mereka tahu adalah umat manusia memiliki kartu andalan yang siap dikeluarkan. Kini waktunya untuk bertindak. Lo Feng memimpin pasukan manusia untuk mengubah arah pertempuran yang sebelumnya merugikan mereka. Serangan balik ini adalah langkah krusial, dan pasukan manusia yang sebelumnya tampak terdesak kini berbalik menyerang dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Di hadapan mereka berdiri para makhluk agung dari aliansi pasukan bersatu, seperti leluhur iblis mimpi dan leluhur iblis kejutan. Mereka tidak terlalu peduli dengan pergerakan Lo Feng karena mereka memiliki kekuatan yang jauh lebih besar yang mereka andalkan untuk bertahan. Meskipun begitu, perhatian mereka tetap tertuju pada istana permaisuri yang kini menjadi pusat dari kekuatan aliansi. Lo Feng tanpa ragu melambaikan tangannya, dan perahu mausoleum muncul. Perahu itu segera mengembang, melayang di depan pasukan aliansi. Namun, pasukan lawan hanya memandang dengan acuh tak acuh. Mereka sudah tahu bahwa perahu itu tidak bisa menandingi kekuatan mereka. Namun tiba-tiba bola kristal besar yang mengambang di pintu, diameternya mencapai 10 juta kilometer, dan lingkaran cahaya yang ada di permukaan bola kristal itu terkonsentrasi pada satu titik, seperti pupil yang menyempit. "Apa itu?" teriak seorang Universe Master dari tim manusia. Dia terkejut melihat fenomena yang begitu mengerikan. Bola kristal itu mengeluarkan kekuatan mental yang luar biasa. Dalam sekejap, kekuatan itu bergerak dalam garis lurus, seperti pilar cahaya yang membelah langit. Kekuatan mental itu menyapu para Universe Master di sekitar istana permaisuri. Seorang robot yang menjulang tinggi menjerit kesakitan. Tubuhnya gemetar dan terjatuh, dia kehilangan kesadaran.
kejutan mental dari mata dewa kuno terlalu kuat, dan dalam kegelapan alam semesta yang rapat ini, mereka semua berada dalam jarak yang sangat dekat. Lo Feng dengan ketenangan luar biasa mengendalikan kekuatan mata dewa kuno dengan presisi. Aku tidak ingin menyerang seluruh pasukan sekaligus, namun dengan kekuatan maksimumnya, aku bisa melumpuhkan mereka satu persatu. Setiap kali bola kristal berputar, lebih banyak Universe Master yang jatuh, kehilangan kesadaran, dan meringkuk di tanah. Serangan mental itu membuat seluruh pasukan aliansi bersatu menjadi gemetar ketakutan. Tiba-tiba, seakan-akan sebuah bencana baru saja terjadi. Dari 100, hanya sekitar 80 yang masih bisa bertahan. Namun, jumlah ini tak sebanding dengan jumlah Universe Master dari tim manusia yang semakin bertambah. Di sisi lain, Lo Feng dan Master Peng Gong bersama para Universe Master manusia lainnya mulai melancarkan serangan yang lebih dahsyat. Pedang cahaya dan bayangan tongkat yang memancar menghantam istana permaisuri dengan kekuatan yang memusnahkan segala yang ada di hadapannya. Bahkan para Universe Master dari aliansi pasukan bersatu mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Permaisuri, lindungi mereka, teriak leluhur iblis kejutan dengan panik. Suaranya bergema keras. Namun, serangan itu begitu cepat dan mematikan. Mereka tidak punya waktu untuk melakukan apa-apa. Dalam keadaan yang begitu genting, harapan mereka hanya tertumpu pada Ratu Serangga yang kini menjadi satu-satunya harapan terakhir dari aliansi pasukan bersatu. Jika Ratu Serangga bisa bertahan dan melindungi istana permaisuri, mungkin saja aliansi pasukan bersatu masih memiliki kesempatan. Namun dengan serangan yang terus-menerus menghujam, waktu mereka semakin terbatas. Sebuah perubahan besar sedang terjadi, dan pertempuran ini akan menentukan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Tim manusia dengan kartu andalan mereka yang luar biasa ini berbalik menguasai medan pertempuran. Namun, apakah aliansi pasukan bersatu akan mampu bertahan? Hanya waktu yang akan menjawab. Selesai.